Jampitsus Kejagung RI kembali menetapkan dua orang tersangka baru terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Kapus Penkum Kejagung RI Ketut Sumedana mengatakan hingga saat ini tim penyidik telah memeriksa sekira 135 orang saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status dua orang saksi menjadi tersangka, yakni SP selaku Direktur Utama PT RBT dan RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Bang Kapos. Sepri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar Jampitsus Kejagung RI telah menetapkan dua orang tersangka baru terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IU PT Timah tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini penyidik telah memeriksa total 135 orang saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lalu dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, kemarin tanggal 21 Februari 2024, tim penyidik telah menaikkan status dua orang saksi menjadi tersangka, yakni SP selaku Direktur Utama PT RBT dan RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT. Pada tahun 2018, tersangka SP bersama tersangka RA sebagai direksi PT RBT menginisiasi pertemuan dengan tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah dan tersangka PE selaku Direktur Keuangan PT Timah untuk mengakomodir pertambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah. Dengan pertemuan itu, tersangka SP dan tersangka RA menentukan harga untuk disetujui tersangka MRPT, serta siapa saja yang dapat melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian kegiatan ilegal tersebut disetujui dan dicabut oleh dan dibalut oleh tersangka MRPT dan tersangka EE dengan perjanjian seolah-olah ada kerjasama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan PT Timah Tbk. Lalu tersangka SP dan tersangka RA bersama-sama dengan tersangka MRPT dan tersangka EE menunjuk perusahaan-perusahaan tertentu sebagai mitra untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut yaitu PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIM. Pelaksanaan kegiatan ilegal tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh perusahaan boneka, yaitu CPBGA, CPRTP, CPBLA, CPBSP, CPSJP, CPBPN, dan CPSNS, yang seolah-olah di-cover dengan surat perintah kerja pekerjaan borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan atau SHP mineral timah. Pasal yang disangkakan kepada kedua tersangka adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 junto Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka SP dan tersangka RA dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 21 Februari 2024 sampai 11 Maret 2024. Sekian dari saya, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Direktur Penyidikan yakni Kuntadi. Berikut untuk tayangan. Tim penyidik Kejaksaan Agung bidang tindak pidana khusus kembali memeriksa dua orang saksi yaitu saudara SP dan saudara RA masing-masing selaku Direktur Utama PT RBT dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kedua orang saksi ini dikaitkan dengan keterangan saksi yang lain dan alat bukti yang lain, maka tim penyidik berkesimpulan
keduanya telah memenuhi alat bukti yang cukup dan selanjutnya ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Untuk kepentingan pemeriksaan, keduanya dilakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.